Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Developer Awam di sini. Di video ini kita akan belajar bagaimana cara penggunaan pagination di dalam project Laravel kita. Di video ini kita akan bahas bagaimana cara setup atau config pagination kita agar pagination yang di bawah ini tidak terlalu panjang. Contohnya before-nya seperti ini. Setelah dilakukan perubahan, dia langsung seperti ini. Kalau kita klik pindah page, dia akan lebih tetap seperti ini. Dan kedua, bagaimana caranya ketika kita punya pagination, dua pagination seperti ini dalam satu view atau dalam satu page. Bagaimana caranya ketika kita pindah page, page yang sebelah tidak ikut berubah. Jadi contohnya di sini kita hanya order page saja yang kita klik, user page dia ikut berubah. Ketika user page kita pindah ke page 4, order page dia ikut berubah ke page 4 juga. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana caranya agar dua pagination dalam satu page tidak saling tabrakan ketika pindah antar page. Oke? Oke? Bagaimana caranya? Kita langsung saja. Oke, di sini kita punya satu page yang isinya adalah pagination. Di sini kita menampilkan data order page. Biasanya mungkin teman-teman pernah melihat atau ketika teman-teman menggunakan pagination, tampilannya pasti seperti ini. Kalau kita lihat di bawah ini adalah tombol pagination-nya ini terlalu panjang ya teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya agar pagination-nya ini UI-nya bisa lebih friendly lagi dan lebih bagus lagi kelihatannya. Oke, di Laravel ada namanya yaitu on each side. Jadi kita cukup menggunakan di bagian ini yang isinya adalah order links. Di sini kita menggunakan contohnya seperti ini. Kita menggunakan paginate 10. Kemudian ketika kita buka ordernya kita tampilkan. Di sini kita cukup menambahkan on each sides 1. Nanti kita lihat perbedaannya ketika kita menggunakan contohnya di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita akan mencoba menggunakan mulai dari 1. Kita lihat hasilnya. Oke, di sini kamu bisa lihat hasilnya. Di sini lebih pendek ya teman-teman ya. Jadi lebih UI-nya lebih tidak mentok ke dalam show datanya yang ditampilkan di sebelah kiri. Oke. Nah, sekarang kalau kita masuk ke page 6, kita ada di page 6. Di sini kita bisa lihat on edge 1 artinya ketika kita di page dia di tengah-tengah, itu satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dia hanya linknya itu hanya ada satu. Kalau kita set di sini 2, itu artinya linknya ada 2 di sebelah kanan dan 2 sebelah kiri. Ini ada 8. Kita ada di page ke-8. Berarti di page 8 tengah-tengah ini dia ada 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Begitu juga seterusnya ketika kita on each side-nya itu ada 3 gitu. Oke, kita refresh lagi. Di angka 8 berarti 3 ke kanan, 3 ke kiri. Seperti itu. Di sini saya saranin teman-teman menggunakan satu aja agar lebih simple dan lebih enak dilihat ya teman-teman ya. Seperti ini. Oke, jadi penggunaan pagination untuk menampilkan pagination-nya agar lebih UI-nya lebih friendly lagi, kurang lebih seperti itu. Dan case kedua, sini kita coba buat.
Oke, contohnya seperti ini. Di sini kita ada dua pagination dalam satu halaman. Ya teman-teman ya. Kita mempunyai satu, ini kita hapus dulu ya. Sini kita punya dua pagination di dalam satu halaman. Seperti itu. Sini kita menampilkan data order dan data user. Dan ini ada di dalam satu halaman yang sama gitu. Jadi ini untuk order page-nya dan ini untuk user page-nya. Nah, ketika kita klik pagination-nya, ini kita pendekin dulu ya teman-teman ya. Kita menggunakan on each side satu aja. Oke. Nah, di sini kita akan coba tekan di bagian order page pagination-nya. Ketika kita klik, kita mau pindah ke pagination yang ketiga. Kamu bisa lihat di user page dia juga berubah ke page yang ketiga. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ke user page, kita klik page ke-6, user order page dia akan berubah lagi ke page yang ke-6, seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Ketika kita klik pagination, kita hanya menampilkan atau berubah datanya sesuai dengan pagination yang kita klik. Contohnya kita hanya ingin pagination order page saja yang berubah. Ketika kita klik nomor 2, jadi user page-nya tetap normal gitu. Yang ke-trigger itu hanya bagian order page ya. Seperti itu. Caranya, kamu bisa setup di bagian pagination-nya ini, yaitu di sini contohnya kamu bisa custom ya teman-teman ya. Per page, di sini contohnya 10. Kemudian di sini dollar kolomnya defaultnya defaultnya kita kasih bintang. Kemudian page name-nya di sini kita kasih aja user. Oke. Dan kemudian ini kita tinggal copy aja, masukkan ke dalam ini. Kemudian ini kita kasih order. Oke. Jadi nanti ketika kita pindah halaman khusus untuk order page, jadi page-nya yang berubah itu hanya page order saja. Sebelumnya hanya seperti ini ya teman-teman ya. Dia hanya page 2. Jadi kedua pagination ini akan berubah gitu. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, sekarang kita karena sudah kita definisikan page name-nya per pagination, kita akan coba contohnya order page, kita ke page 5. Nah, kamu bisa lihat hanya page order saja yang berubah. Untuk user page dia tetap tidak berubah. Kamu bisa lihat ini showing dari 41 sampai 50, sedangkan untuk user page dia tetap di halaman pertama. Seperti itu. Dan ketika kita klik di user page, contohnya kita ke page 11, nah yang berubah itu hanya page usernya. Untuk page ordernya, dia kembali normal lagi. Seperti itu. Dan kita ke page 9, yang berubah hanya page user aja. Oke, selanjutnya di sini kita ingin menyesuaikan number yang ada di bagian sini agar ketika kita pindah page, contohnya di page 9, kan kita di sini showing dari 81 sampai 90. Jadi di sini numbernya itu bukan 1 sampai 10, melainkan 81 sampai 90. Bagaimana caranya? Kita masuk ke scriptnya kita lagi. Oke, di sini di bagian loop iteration, kita jangan menggunakan loop iteration ya teman-teman ya.
Karena ketika kita menggunakan loop iteration, ini artinya kita selalu menghitung dari awal, yaitu menghitung dari urutan pertama, walaupun page-nya telah berpindah. Oke, bagaimana caranya? Di sini kita $users coba kita menggunakan seperti ini. Oke, kita bisa lihat di sini urutan nomornya berubah jadi 81 sampai 90. Oke, kemudian kalau kita contohnya ke page 7, dia langsung dari 61 sampai 70. Ke page 1, dia 1 sampai 10. Ke page 2, 11 sampai 20. Seperti itu gitu. Jadi kita cukup menggunakan metode freeze item ditambah dengan loop indexnya. Oke, loop index ini selalu diawalin dengan 0 ya teman-teman ya. Beda dengan loop iteration. Loop iteration itu dimulai dari 1. Oke, ini kita sesuaikan lagi di bagian ordernya. Di sini, jadi kita $order freeze item loop index. Oke, kita refresh lagi. Sini kita ke page 2. Ya, dia ke 11 sampai 20 dan kita ke page 4 31 sampai 40. Oke, sekarang untuk penomorannya sudah sesuai. Tips terakhir untuk kita menguasai pagination di Laravel yaitu sini kan kita sekarang ada di pagination order. Nah, ketika kita ingin ke user page, kita tekan pagination keempat, order page dia kembali ke urutan pertama. Nah, gimana caranya agar ketika kita pindah page di bagian page user, page order tetap dia di page yang keempat. Seperti itu. Jadi, contohnya kita ini kan page user dengan pagination yang 4. Dia mulai dari 31 sampai 40. Nah, sekarang kita ingin order page ke pagination 3, tetapi user page tetap di urutan 31 dari sampai 40 atau dia di page yang keempat. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita coba ketika kita ke order page yang ketiga, user page kembali normal default ke urutan yang pertama lagi atau ke page 1. Nah, bagaimana caranya? Di sini di pagination-nya kamu cukup menambahkan with query string. Oke, ini kita kasih ke bawah aja. Ini, nah, kita cukup menambahkan with query string seperti ini. Oke, begitu juga yang ini. Ini kita kasih ke bawah. Oke, with query string. Kita coba lagi. Ini kita hapus dulu ya teman-teman ya semua. Oke, di sini kita normal order page sama user page dia default di page yang pertama. Sekarang kita pindah ke page ke-6 untuk order page. Oke, dia ada showing data dari 51 sampai 60. Kita bisa lihat juga di sini nomornya. Nah, kita lanjut ke user page, kita masuk ke page yang ketiga. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat di sini ada user page yang ketiga. Dia mulai dari 21 sampai 30, begitu juga nomornya. Dan untuk pagination order page dia tidak reset ke page yang pertama lagi, seperti itu. Jadi kita menggunakan metode with query string untuk mempertahankan pagination yang sebelumnya, dan ketika kita melakukan pagination
di pagination lainnya itu tidak berubah. Seperti itu. Oke, contohnya kita di order page, kita masuk ke pagination yang ketujuh. Untuk geser page, dia tetap tidak berubah. Seperti itu teman-teman. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Untuk kita menguasai bagaimana cara kerja dari pagination di Laravel. Semoga membantu teman-teman untuk membuat project Laravel ke depannya. Oke? Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.